Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini adalah membahas suatu kitab yang sangat agung, kitab yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu kitab Umdatul Ahkam. Kitab yang menghimpun hadis-hadis tentang al-ahkam, yaitu al-ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih, yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dikumpulkan oleh seorang muallif yang bernama Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Wal muallif, penulis Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, membuka kitabnya Umdatul Ahkam ini dengan Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah. Para ulama menjelaskan bahwasanya beliau membuka kitabnya dengan Kitabut Thaharah karena kita tahu bahwasanya fikih yang paling atau hukum yang paling penting, paling urgen dalam hukum-hukum Islam, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah salat. Karena salat adalah salah satu daripada rukun-rukun Islam, bahkan dia adalah rukun yang kedua setelah syahadatain. Dan salat itu tidak mungkin bisa sah kecuali dibangun di atas thaharah. Dari sinilah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah membuka kitabnya dengan Kitabut Thaharah, yang dia merupakan pembuka dari Kitabus Shalah. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama dalam Kitabut Thaharah ini, yaitu yang dikenal dengan hadisun niyyah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabiyin masyhur Al-Jalil Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena kita tahu bahwasanya jumhur ulama mengatakan bahwasanya taharah itu disyaratkan padanya niat. Jadi seorang tatkala bertaharah, tatkala berwudu, dia harus berniat. Oleh karena itu dibawalah hadis ini, hadis pertama yang berkaitan dengan niat. Demikian penjelasan sebagian para ulama. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba membahas atau menyarah atau menyampaikan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis yang sangat masyhur ini, hadis yang mungkin telah dihafal oleh kebanyakan ikhwah, hadis niat, yaitu an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal-amal itu pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu baginya apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya syar'i kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan perkara dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan, kepada apa yang dia hijrahkan.
al-ikhwah al-kiram, ikhwani fid din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Perawi hadis ini adalah sahabiyin masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang digelar dengan Abu Hafs. Abu Hafs, ya. Kita tahu bahwasanya Hafs dalam bahasa Arab artinya singa. Demikianlah ya, orang-orang Arab dahulu mereka memberi kunyah atau memberi nama-nama anak-anak mereka dengan nama-nama hewan. Karena mereka mengharapkan sifat-sifat yang baik yang terdapat pada hewan tersebut. Contohnya seperti Abu Hafs yang berarti singa, menggambarkan kejantanan yang terdapat pada Umar, menggambarkan keberanian yang terdapat pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Ali radhiyallahu taala anhu, beliau juga bernama Haidarah. Tatkala beliau berduel melawan seorang Yahudi tatkala di perang Khaybar, maka Ali berkata kepada sang Yahudi tersebut, "Ana alladhi samatni ummi Haidarah, kalaiti ghabatin karihil manzarah, akilukum bisayfi kaila sandarah." Kata Ali radhiyallahu taala anhu menakut-nakuti orang Yahudi itu, "Saya adalah orang yang diberi nama, yang ibuku memberi namaku dengan nama Haidarah, yaitu singa." Dia mengatakan, ibu saya telah memberi nama saya dengan nama singa, yang menunjukkan kejantanan Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, "Kalaiti qabatin karihil manzarah," sebagaimana singa-singa hutan yang mengerikan wajah mereka, yang penampilannya mengerikan, menakutkan. "Akilukum bisayfi kaila sandarah," dan aku akan membunuh kalian ya dengan pedangku, dengan pembunuhan yang hebat. Demikianlah perkataan Ali, kemudian dia pun berduel, kemudian akhirnya dia membunuh orang Yahudi tersebut. Demikianlah orang-orang Arab ya, mereka menamakan anak mereka dengan nama-nama binatang, di antaranya Fahad yang berarti macan, di antaranya Lays yang berarti singa, kemudian Haidarah yang berarti singa, Hafs yang berarti singa ya. Kemudian banyak juga di antara mereka dinamakan dengan nama Kilab yang berarti anjing ya. Karena mereka mengharapkan sifat baik yang terdapat pada hewan-hewan tersebut. Ada juga yang dinamakan Himar ya, keledai. Ya, karena diharapkan kesabaran yang terdapat pada keledai. Keledai adalah hewan yang sabar, yang dipekerjakan. Maka mereka tatkala memberi nama kepada anak-anak mereka dengan nama Himar, dengan maksud kesabaran, agar anak mereka mendapatkan kesabaran sebagaimana Himar. Demikian juga mereka tatkala memberi nama anak-anak mereka Kilab, anjing, ya, dengan maksud agar mendapatkan sifat yang baik terdapat pada anjing, di mana anjing itu amanah. Kita tahu bahwasanya anjing itu tatkala berburu bersama tuannya, dia tidak akan berkhianat. Dia tidak akan berkhianat. Dia tidak akan memakan hewan buruannya. Akan tetapi dia tatkala memangsa hewan tersebut akan dia berikan kepada tuannya. Tidak dia makan sendiri. Oleh karena itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, salah seorang ulama yang bernama Ibnul Marzaban membuat sebuah kitab risalah yang dia beri judul Tafdilul Kilab ala Kathirin Mimman Labisa Thiyab, yang artinya mengutamakan atau pengutamaan anjing-anjing terhadap kebanyakan orang yang memakai jubah. Kenapa? Karena subhanallah, anjing-anjing meskipun rupa mereka jelek, namun mereka dalam hal ini, dalam hal harta mereka amanah. Tatkala mereka berburu, mereka tidak akan makan hewan buruan, tapi mereka lumpuhkan saja buruan tersebut dan akan mereka serahkan kepada majikan mereka, kepada tuan mereka. Berbeda dengan kebanyakan orang yang memakai baju, memakai jubah, ya, mungkin pakai jubah, mungkin berdasi, tapi ternyata tidak amanah. Banyak di antara mereka koruptor, banyak di antara mereka yang memakan harta yang haram, ya. Tampangnya Masya Allah bagus, tampangnya cakep, tampan, tetapi ternyata memakan harta orang lain. Oleh karena itu membuat sang ulama ini Ibnul Marzaban membuat sebuah tulisan risalah yang beliau berjudul Tafdilul Kilab ala Kathirin Mimman Labisa Thiyab, yang maknanya pengutamaan orang-orang yang memakai, pengutamaan anjing-anjing terhadap kebanyakan orang-orang yang memakai jubah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Demikianlah Abu Hafs, itulah kunyah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
yang Hafsah tadi kita sampaikan bernama singa, yang menggambarkan kejantanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwasanya keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu sangatlah banyak. Oleh karena itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau ada seandainya ada nabi setelahku, maka nabi tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu." Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a al-haq atau ja'ala al-haq ala lisani Umar." Sungguhnya Allah meletakkan kebenaran di atas pada lisannya Umar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu beliau dikenal dengan Al-Faruq, yaitu pembeda antara yang batil dengan yang al-haq. Itulah sifat beliau. Sampai-sampai di antara hal yang menunjukkan Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan Umar, yaitu beberapa kali usulan Umar disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengusulkan kepada Rasulullah, jika para sahabat ingin minta sesuatu dari istri-istri beliau, hendaknya mereka minta daripada di balik hijab. Maka Allah pun menurunkan ayatnya, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Maka Allah turunkan ayat, ya, jika kalian hendak meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi sesuatu, maka mintalah dari balik hijab. Allah menurunkan ayat sesuai dengan ide atau usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar juga pernah mengusulkan kepada Nabi agar maqam Ibrahim, ya, di Makkah di daerah Haram untuk dijadikan musalla, tempat salat. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Ya, artinya jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim itu, atau jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Demikian juga tentang pengharaman khamar. Umar mengusulkan untuk mengharamkan khamar, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menunjukkan atas pengharaman khamar. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Umar, "Ma laqiyaka syaitanun salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghayra fajjik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, tidaklah engkau menempuh suatu jalan pun kecuali syaitan akan menempuh jalan yang lain selain daripada jalannya." Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Umar, sampai syaitan pun ketakutan tatkala melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah." Rasulullah telah menjamin bahwasanya Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali dan 6 sahabat yang lainnya itu al-mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang telah dikabarkan gembira oleh Rasulullah masuk surga. Rasulullah pertama kali menyebutkan Abu Bakar, kemudian Rasulullah mengatakan Umar fil jannah. Suatu saat juga Rasulullah SAW pernah naik di atas gunung Uhud bersama 3 sahabatnya, yaitu bersama Abu Bakar, kemudian bersama Umar dan Utsman. Kemudian Jabal Uhud, gunung Uhud pun bergetar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Usbut ya Uhud," atau "Uskun ya Uhud." Tenanglah engkau Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kata Rasulullah SAW, "Tenanglah kau gunung Uhud." Tatkala gunung Uhud tersebut bergetar, maka kata Rasulullah, "Tenanglah engkau gunung Uhud, sungguhnya di atasmu sekarang ini ada seorang nabi dan ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidan, dan 2 orang yang mati syahid, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Utsman bin Affan yang keduanya terbunuh." Ya, dan mereka berdua mati dalam keadaan mati syahid. Dan inilah sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Memang benar, Umar radhiyallahu taala anhu telah meninggal dengan mati syahid, dibunuh dengan secara curang oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu' atau Abu Lu'lu'ah, yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu secara licik dan secara curang dan secara pengecut. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan bahwasanya dalam sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kisah terbunuhnya beliau tatkala Mughirah bin Syu'bah meminta izin kepada Umar radhiyallahu taala anhu agar mengizinkan budaknya yang bernama Abu Lu'lu' untuk tinggal masuk di kota Madinah. Karena Abu Lu'lu' ini memiliki keahlian, yaitu dia adalah seorang pandai besi. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun membolehkan atau mengizinkan Abu Lu'lu' Majusi ini, penyembah api ini,
untuk tinggal di kota Madinah. Dan qadarullah, ternyata Abu Lu'lu' ini menyimpan dendam, menyimpan kedengkian, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah banyak membuka futuhat Islamiyah, telah banyak memperluas daerah kekuasaan Islam, sampai daerah Persia pun dikuasai oleh kaum muslimin. Yang tadinya dikuasai oleh para penyembah api, dikuasai oleh Umar bin Khattab, dijadikanlah daerah tersebut daerah kaum muslimin. Sehingga hal ini membuat dengki si Majusi ini, Abu Lu'lu'. Dia dengki terhadap Umar. Maka tatkala di malam hari, dia membawa sebilah belati yang bercabang dua di ujungnya, bermata dua di ujungnya. Maka dia pun meletakkan belati tersebut disimpan di pojok Masjid Nabawi agar tidak kelihatan di malam hari. Tatkala di pagi hari, sebagaimana kebiasaan Umar radhiyallahu taala anhu, setelah salat malam beliau pun bangunkan sebelum subuh orang-orang yang masih tidur agar mereka bersiap-siap untuk salat subuh. Kemudian Abu Lu'lu' pun menunggu kedatangan Umar. Tatkala Umar sebelum subuh, maka tiba-tiba Abu Lu'lu' pun mengambil belati yang telah dia simpan sejak malam, kemudian dia tikamkan kepada Umar sebanyak 3 kali. Salah satu tikaman tersebut mengenai bawah pusar Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Umar pun terkapar. Akhirnya terjadilah kehebohan. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Abu Lu'lu' menikam Umar ini tatkala Umar sudah mulai salat. Tatkala salat subuh kemudian bertakbir, kemudian baca ayat, kemudian dia pun dengan cara curang, dengan cara yang penuh pengecut, maka dia pun menikam Umar sebanyak 3 kali. Setelah itu orang-orang pun ribut ingin menangkap dia, maka dia membunuh 11 atau 13 orang selain Umar, melukai 13 orang lainnya. Tatkala dia sudah merasa tidak mungkin untuk kabur, maka dia pun bunuh diri, dan semua dia lakukan di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Maka Umar pun terkapar. Kemudian dibawa ke rumah beliau. Orang-orang melihat beliau, maka pada semuanya pada menangis melihat kondisi Umar yang sangat menyedihkan. Umar pun pingsan. Tatkala dia sadar, maka pertanyaan pertama dia lontarkan, apakah orang-orang sudah sholat? Subhanallah, lihat bagaimana keimanan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama sadar, maka yang dia tanyakan pertama kali tentang sholat. Apakah orang-orang sudah sholat subuh? Maka dikatakan kepadanya bahwasanya orang manusia sudah, masyarakat sudah sholat subuh. Maka dia bertanya, siapa yang telah membunuhku? Dikabarkan kepadanya telah membunuhnya adalah Majusi, ya, Abu Lu'lu', orang kafir. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak menjadikan kematiannya di tangan seorang muslim yang bisa mendebat dia di akhirat kelak dengan kalimat la ilaha illallah. Lihatlah bagaimana ketakutan Umar. Dia tidak ingin dia meninggal di tangan seorang muslim. Kenapa? Karena seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah, dan dia akan berdebat dengan orang muslim tersebut di hadapan Allah, dan orang muslim tersebut memiliki la ilaha illallah. Maka dia bersyukur karena kematiannya berada di tangan seorang Majusi. Umar radhiyallahu taala anhu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menjadikan dia meninggal di Madinah dan menjadikan dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal di Madinah dan kemudian meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Dan inilah kebenaran sabda Rasulullah SAW tatkala beliau berada di atas gunung Uhud, mengatakan, uskun ya Uhud, fa inna alaika nabiyyun was-siddiqun wa syahidan. Nabi SAW mengatakan, diamlah ya wahai Uhud, tenanglah engkau wahai gunung Uhud. Sungguh sekarang ini sedang berada di atasmu seorang nabi dan siddiq, yaitu Abu Bakar, wa syahidan, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Namun kita lihat bagaimana kebiadaban orang-orang Syiah. Apa yang mereka lakukan terhadap Abu Lu'lu' Al-Majusi, penyembah api ini? Mereka rupanya telah mentakdis, mensucikan Abu Lu'lu' ini, pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita dapati betapa banyak orang yang tertipu dengan orang-orang Syiah karena mereka melakukan taqiyah. Kalau kita katakan kalian mengkafirkan para sahabat, kata mereka, itu tidak benar, itu hanya tuduhan. Kalian begini-begini, mereka sudah mengatakan itu tidak benar, itu hanya tuduhan. Padahal kenyataannya mereka memang demikian. Mereka telah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali cuma 18 orang. Mereka khilaf tentang berapa sahabat yang tidak kafir. Ada yang mengatakan cuma 6 orang yang tidak kafir. Yang paling baik di antara mereka mengatakan cuma 18 orang yang tidak kafir. Apa yang mereka lakukan dengan Abu Lu'lu' Majusi ini? Ternyata mereka membangun di atas kuburannya
kuburan yang mewah, kemudian di atasnya ada kubah. Kuburan yang mentereng, yang mewah. Kemudian mereka tulis di depan pintu masuk kuburan tersebut Baba Syuja, yang artinya sang pemberani. Lihatlah mereka menggelari Abu Lu'lu' si pengecut ini dengan gelar Baba Syuja, ya, si pemberani. Dan mereka subhanallah tiap tahun datang ke kuburan ini merayakan hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tiap tahun mereka datang ke kuburan Abu Lu'lu' ini, Al-Majusi ini, untuk merayakan hari kematian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kuburan ini terdapat di kota Kashan di Iran. Barang siapa yang ingin melihat kuburan ini silakan masuk di Google, kemudian menulis Abu Lu'lu' atau Abu Lu'lu'ah dan Umar bin Khattab. Dia akan mendapati kuburan Abu Lu'lu'. Hatta di website mereka menyebutkan akan hal ini. Mereka membela Abu Lu'lu' dan mengatakan Umar yang keliru. Mereka mengatakan Abu Lu'lu' adalah seorang muslim. Ini tidak benar. Abu Lu'lu' adalah orang kafir dengan ijma' ulama. Bagaimana seorang muslim bunuh tokoh sahabat yang sangat masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Bagaimana dia membunuh Umar tatkala Umar sedang salat di Masjid Nabawi? Kemudian kenapa dia membunuh sahabat yang lain juga sekitar 11 atau 13 orang? Kemudian seorang muslim apa yang kemudian akhirnya dia bunuh diri? Kemudian bagaimana bisa digelari dia sebagai pemberani kalau membunuh Umar dengan cara pengecut? Main belakang tatkala Umar tidak siaga. Tidak berani berduel dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa bersatu dengan Syiah. Orang-orang yang menyerukan untuk bersatu dengan Syiah, renungkan bagaimana sikap mereka ini. Bagaimana kita bisa mau bersatu dengan orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya Umar adalah kafir? Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang yang bersenang-senang mengadakan perayaan akan kematian Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Bagaimana kita bisa bersatu dengan orang-orang yang mereka berdoa, Allahumma hsyurna ma Abi Lu'lu', ya Allah kumpulkanlah kami di akhirat kelak bersama Abi Lu'lu' Al-Majusi, penyembah api yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka renungkanlah wahai du'atu takrib, para dai-dai yang menyeru untuk menyatukan Ahlus Sunnah dengan Syiah. Bagaimana kita bisa bersatu? Pahlawan kita, sahabiyin masyhur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mereka kafirkan. Adapun bahas tentang masalah Syiah masih banyak. Ini cuma saya sampaikan kenyataan pahit yang tidak bisa diingkari. Betapapun mereka berusaha untuk bertaqiyah, berusaha untuk menutup-nutupi kebusukan mereka, namun nampak. Lihat mereka sendiri sebarkan di internet bahwasanya ya mereka tiap tahun mengadakan ihtifal, perayaan, ya, datang ke kuburan Abi Lu'lu' merayakan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat." Tiap-tiap amal sesungguhnya hanya saja amal-amal itu pasti ada niatnya. Innama, ya, dalam bahasa Arab yaitu yufidul hasr, memberi pembatasan, yang artinya hanya saja atau hanyalah. Dan ini dalilnya banyak, ya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal ma'u minal ma'. Bahwasanya air itu hanya karena air. Artinya apa? Mandi itu wajib hanya karena junub. Ini dahulu pertama kali disyariatkan seorang yang berhubungan dengan istrinya namun tidak sampai yunzil, tidak sampai keluar mani, maka tidak wajib untuk mandi, karena Rasulullah mengatakan innamal ma' minal ma', hanya wajib mandi kalau keluar air. Di sini pembatasan, meskipun hukum ini akhirnya mansuh bahwasanya barang siapa yang idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajibal ghusl. Kata Rasulullah SAW, jika seorang telah berhubungan dengan istrinya, ya, kemudian dia telah bersungguh-sungguh melakukan jima, maka telah wajib baginya mandi, wa illam yunzil, meskipun dia tidak keluarkan mani, tetap bagi dia wajib untuk mandi. Hukum tadi telah mansuh dengan hadis ini. Akan tetapi kita bicarakan hukum tersebut sebelum mansuh. Sebelum mansuh, kata Rasulullah SAW mengatakan, innamal ma' minal ma', ya, hanyalah air itu wajib karena air, artinya hanyalah wajib mandi kalau keluar air mani. Kita tahu di sini perkataan innama berarti yufidul hasar. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala mengatakan bahwasanya riba itu hanya pada riba nasi'ah.
Dia berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamar riba fin nasi'ah." Bahwasanya riba itu hanyalah pada riba nasi'ah. Akhirnya para sahabat mengkritik Ibnu Abbas karena ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya ribal fadl juga diharamkan oleh syariat. Namun mereka tidak menyelisih Ibnu Abbas dari sisi pemahaman Ibnu Abbas terhadap hadis ini. Karena innama riba fin nasi'ah, riba itu hanyalah pada nasi'ah, jelas ya. Ibnu Abbas memahami bahwasanya riba hanya pada nasi'ah. Dan pemahaman Ibnu Abbas ya tidak diingkari oleh para sahabat. Namun mereka mengingkari Ibnu Abbas dengan berdalil dengan hujah yang lain. Dengan dalil lain bahwasanya ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya ribal fadl itu juga hukumnya haram. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu innama memberikan yufidul hasar. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya innama terkadang memberi hasar yang mutlak dan terkadang memberi hasar yang nisbi, idhafi. Artinya mutlak itu secara mutlak dia yufidul hasar. Seperti innama ilahukum ilahu wahid. Innama Allahu ilahun wahid. Sungguhnya Allah itu ilah yang satu. Ini mutlak. Mutlak bahwasanya Allah hanyalah Tuhan yang satu. Adapun yang idhafi misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama anta mundzir" kepada Nabi Muhammad. "Innama anta mundzir", sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan. Jelas bahwasanya Rasulullah juga basyirun wa nadhir, Rasulullah juga memberi kabar gembira. Namun dikatakan memberi peringatan yaitu kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu", sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ini tentunya nisbi, bukan secara mutlak. Karena dunia ini seandainya dijadikan sarana untuk beramal, maka dia bukanlah permainan dan senda gurau. Namun apa? Dunia ini permainan dan senda gurau liman atharal hayatad dunya, yaitu dunia ini hanya permainan dan senda gurau kepada orang-orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Adapun orang-orang yang mengutamakan akhirat, maka mereka menjadikan dunia sebagai sarana untuk beribadah, sarana untuk menanam amal dan mereka akan menuainya dan akan memanennya di akhirat kelak. Ini disebut dengan inama hasrul idhafi, bukan hasrul mutlak. Adapun hadis ini, innamal a'malu binniyat, ini yufidul mutlak, hasrul mutlak. Yang artinya bahwasanya setiap amalan itu pasti dengan niat. Seluruh amalan apa saja tidak ada pengecualian. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah dalam riwayat yang lain yang sahih juga tidak disebutkan innama, ada hadis dengan lafal al-a'malu binniyat. Al-a'malu binniyat tanpa innama. Bagaimana ini? Dijelaskan oleh para ulama, perkataan Rasulullah SAW al-a'malu binniyat meskipun tanpa innama juga yufidul hasar, memberi faedah pembatasan. Karena faedah pembatasan itu bisa dengan cara yang banyak. Di antaranya misalnya tadi dengan penggunaan innama. Innama memberikan faedah pembatasan, hasar. Kedua misalnya dengan taqdimul ma'mul alal amil. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala mendahulukan amil daripada ma'mul daripada amil. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Artinya hanyalah kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanyalah kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Tetapi dhamir khitab kaf di sini didahulukan, iyyaka na'bud. Tatkala mendahulukan maf'ul bih daripada fi'il dan fa'il, maka jadilah yufidul hasar. Artinya hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Di antara yang menimbulkan yufidul hasar, di antaranya adalah al-mubtada dan al-khabar. Mubtada khabar. Contohnya kita mengatakan al-alimu Zaidun. Al-alimu Zaidun, artinya yang alim itu adalah si Zaid. Yang alim itu hanyalah si Zaid. Itulah. Sama seperti hadis ini, meskipun tidak ada inama, al-a'malu binniyat, ini pun yufidul hasr dengan mubtada dan khabar. Artinya amal-amal itu pasti ada niatnya. Apalagi jika ternyata dalam riwayat yang sahih yang ma'ruf ada tambahan innama. Oleh karena itu innamal a'malu binniyat, pada lafal ini ada dua penekanan pada hasar, pembatasan. Innama, kemudian yang kedua adalah mubtada dan khabar. Jadilah innamal a'malu binniyat, maknanya benar-benar hanyalah amal itu mesti ada niatnya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Syekh Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan
bahwasanya amal itu pasti ada niatnya dan tidak tergambarkan dari seorang yang berakal dan waras untuk melakukan suatu kegiatan atau berucap suatu ucapan tanpa niat. Gak mungkin. Kita melangkahkan kaki menuju kamar mandi mesti ada niat, kita ingin buang air di kamar mandi. Kita melangkahkan kaki ke masjid mesti ada niatnya, kita ingin ke masjid. Kita mengucapkan suatu perkataan mesti ada niatnya. Kenapa kita ucapkan perkataan ini? Mesti ada niat dalam diri kita. Gak mungkin tergambarkan ada orang yang bisa melakukan kegiatan tanpa niat. Oleh karena itu beliau mengatakan, seandainya seorang ditaklif, disuruh untuk beramal tanpa niat, maka ini adalah taklif la yutaq, adalah pembebanan yang tidak mungkin dilakukan. Bagaimana dia melakukan suatu perbuatan tanpa niat? Gak mungkin. Kalau dia ingin mencontohkan, tentunya dia juga niatnya sudah mencontohkan. Oleh karena tidak mungkin seorang bisa beramal tanpa niat kecuali orang gila atau orang linglung atau orang yang tidak waras. Adapun orang waras dan berakal, dia beramal mesti dengan niat. Oleh karena itu ikhwani fillah azani Allahu ayyakum, di sini para ulama mengatakan sebenarnya tidak perlu kita melafalkan niat. Karena niat itu sudah terdapat dalam hati kita. Kita beramal mesti ada niatnya. Yang perlukan adalah kita memperbaiki niat kita dalam hati kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Al-a'mal di sini adalah jama' al-muhalla bil alif lam. Yaitu lafal jama'. Al-a'mal jama' dari amal. Dan ada alif lamnya. Dalam kaidah usul fikih bahwasanya lafal jama' yang dimasuki dengan alif lam berarti memberi faedah keumuman. Al-a'mal mencakup seluruh amalan. Amalan semua tercakup dalam hadis ini. Setiap amalan apapun mesti dengan niat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya al-a'mal di sini mencakup amal jawarih, amalan tubuh kita, anggota tubuh kita. Demikian juga amalul lisan, perkataan kita juga termasuk dalam amal. Bahkan gerak-gerik hati kita, amalul qalb, itu pun juga termasuk dalam amal. Adapun amal jawarih jelas. Amal tubuh kita itu yang pertama kali kita pahami dari kalimat al-a'mal, innamal a'malu binniyat adalah amal jawarih. Jelas bahwasanya amal jawarih termasuk dalam kalimat al-a'mal. Kemudian juga perkataan kita juga termasuk dalam a'mal. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Wudi'al kitab, fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi." ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Tatkala di akhirat kala wudi alkitab, tatkala diletakkan kitab catatan amal, fataral mujrimina musyfiqin, engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang pelaku maksiat akan merasa takut. Mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka kami. Kitab apa ini? Pencatat amal yang tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil, semuanya tercatat. Illa ahsaha, kecuali dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ingat perhatian, wa wajadu ma amilu hadira. Maka mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan tampak di hadapan mereka dalam kitab tersebut. Allah mengatakan wa wajadu ma amilu. Mereka mendapati semua yang telah mereka amalkan tercatat. Padahal kita tahu yang tercatat dalam kitab catatan amal bukan cuma perbuatan badan, bahkan perkataan juga tercatat. Sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap pun satu perkataan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Namun Allah mentakbir dalam surat Al-Kahfi, wajadu ma amilu, mereka mendapati apa yang telah mereka amalkan, termasuk dalamnya perkataan. Ini dalil bahwasanya perkataan juga termasuk dalam amalan. Demikian juga amalan hati, a'malul qalb, amalan hati juga termasuk dalam amalan, keumuman amalan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Dzar pernah ditanya. Abi Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, al-imanu billah, tsumma al-jihadu fi sabilillah. Dan Rasulullah menjawab, amalan yang paling afdal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu, aslul iman, asalnya iman adalah dalam hati. Adalah amalan hati, itu asul iman. Kita tahu bahwasanya amalan jawarih semuanya termasuk iman, tetapi asul iman adalah dalam hati. Ini menunjukkan bahwasanya amalul qalb juga termasuk dalam
amalan. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita jangan sembarang berbuat. Ketahuilah, kata Rasulullah, al-a'malu binniyat. Amalan apa saja? Perbuatan kalian, perkataan kalian, hati kalian. Ya, hati kalian mesti akan ada niatnya. Oleh karena itu hati-hati, jangan salah niat dalam berbuat, dalam berkata, dalam berucap, ya. Dalam beramal amalan hati, jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah niat. Karena setiap perbuatan kalian mesti ada niatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu bahkan merenungkan, berpikir pun bisa dicela dan bisa terpuji. Kalau barang siapa yang berpikir merenungkan dengan niat yang baik, maka Allah akan kasih pahala. Lihat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang yadhkuruna Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkarun, perhatikan, dan mereka berfikir, merenungkan tentang kebesaran Allah dan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, lindungilah kami dari api neraka. Perenungan mereka itu Allah puji dan Allah berikan pahala. Bahkan Allah janjikan untuk terlepas dari api neraka. Oleh karena jangan sampai kita salah merenung, jangan sampai kita salah berpikir. Berpikir dengan niat yang jelek dapat dosa. Lihatlah orang kafir yang bernama Walid bin Al-Mughirah. Tatkala dia berpikir bagaimana caranya untuk mento'an Al-Quran, untuk mencela Al-Quran, Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir, innahu fakkara wa qaddar. Sungguhnya si dia ini, Walid bin Mughirah, telah berpikir dan berusaha menetapkan. Faqutila kaifa qaddar. Celaka dia, bagaimana dia bisa menetapkan. Apa dia merenungkan. Summa nazar, kemudian dia memandang dengan berpikir. Summa abasa wa basar, kemudian dia merenggut dengan wajah yang dengan perengutan. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan penuh kesombongan. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Inilah hasil pemikirannya. Dia berusaha berpikir, memandang, mengulangi pemikirannya, berpikir berulang-ulang sampai akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkan untuk mencela Al-Quran. Kata dia, in hadza illa sihrun yu'sar. Sungguhnya Al-Quran ini hanyalah sihir yang diajarkan. In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Apa balasannya? Lihat, dia menggunakan pikirannya dengan niat buruk untuk mencela Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sa'uslihi saqar. Saya akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Oleh kata ikhwani fillah azani Allah wa yakum, ingatlah innamal a'malu binniyat. Amal di sini umum, mencakup perkataan, mencakup perbuatan, mencakup amalan hati, mencakup amalan otak kita. Jangan sampai kita beramal dengan niat yang salah. Innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Rasul, para ulama juga menjelaskan bahwasanya termasuk di antara amal yaitu turuk, meninggalkan suatu amalan. Meninggalkan suatu amalan juga bisa dikatakan amalan. Karena pada peninggalan itu ada kafun nafs, menahan diri. Oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan suatu keburukan, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Sebagaimana dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, yaqulullah, Allah berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha. Allah berkata kepada para malaikat, jika hambaku ingin berbuat keburukan, maka jangan kalian catat. Fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha, sampai dia amalkan. Fa in amilaha faktubuha. Kalau dia sudah amalkan amalan keburukan tadi, maka catatlah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tarakaha min ajli. Kalau seandainya dia meninggalkan keburukan tersebut karena aku, min ajli, faktubuha lahu hasanah. Maka tulislah bagi dia satu kebaikan. Lihat, fa in tarakaha min ajli. Jika dia meninggalkan keburukan tersebut karena aku, maka dia juga dapat pahala. Oleh karena itu bukan cuma beramal, bahkan meninggalkan amal keburukan juga termasuk dalam keumuman amal. Kenapa? Karena kita ada sifat amal, yaitu menahan diri. Ini termasuk amal. Barang siapa yang menahan dirinya dari kemaksiatan, bukan karena takut manusia, bukan karena takut celaan manusia, bukan karena takut ketahuan, bukan karena takut polisi, namun karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Takut bahwasanya dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala.
Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu hijrah yang syar'i sesuai yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhijrah karena Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala yang besar. Hijrah merupakan amalan yang luar biasa, amalan yang agung, yang mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Akhirnya tadi kata Rasulullah SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Akhirnya tadi barang siapa yang berhijrah karena niat untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya apa yang dia inginkan tersebut. Bagi dia apa yang dia inginkan. Di sini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kenapa disebutkan wanita setelah penyebutan dunia? Kata Rasulullah SAW, "Man kana hijratuhu lidunya yusibuha, lidunya yusibuha. Aw imra'atin yankihuha." Disebut perempuan setelah dunia. Padahal kita tahu bahwasanya perempuan termasuk dari dunia. Ingat, dunia di sini, lafal dunia, hijratuhu lidunya yusibuha, dunia di sini nakirah. Ya. Nakirah fi siyaqi syart, maka juga memberikan faedah umum. Dalam usul fikih disebutkan bahwasanya nakirah kalau dalam siyaq syart atau nafi maka yufidul umum. Adapun nakirah dalam siyaq kalimat positif maka memberi faedah mutlak. Adapun di sini faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha, dunia di sini nakirah dalam siyaq syart, berarti memberikan faedah umum. Barang siapa yang berhijrah karena dunia apa saja. Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satu contohnya, aw imra'atin yankihuha, padahal imra'ah juga termasuk dari dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa tib. Kata Rasulullah SAW, Allah menjadikan aku mencintai dari dunia kalian adalah para wanita dan minyak wangi. Para ulama menjelaskan disebutkan perempuan di sini setelah dunia ya karena bahayanya fitnah wanita bagi laki-laki. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa." Kata Rasulullah SAW, takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Rasulullah menyebutkan wanita setelah menyebutkan dunia. Padahal wanita termasuk dunia. Kenapa? Karena bahayanya fitnah wanita. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah tentang wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma adarrul 'ala rijal, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku pernah meninggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki kecuali fitnah wanita. Oleh karena itu betapa banyak laki-laki yang tidak mampu menjaga pandangannya karena ingin melihat kecantikan para wanita. Banyak laki-laki akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan perjalanan. Kenapa? Karena fitnah wanita. Para wanita juga keluar di jalan, maka syaitan akan menghiasinya. Asyrafa 'alaiha syaitan. Syaitan akan menghiasinya. Syaitan akan menggambarkan kepada laki betapa indahnya wanita ini, betapa cantiknya. Meskipun wanita itu berjilbab, syaitan akan datang kepada benak lelaki untuk menggambarkan kecantikan wanita ini. Bagaimana lagi jika wanita tadi terbuka auratnya? Dan subhanallah betapa banyak dosa yang dipikul oleh seorang wanita yang dia berjalan sambil menampakkan auratnya. Semakin banyak mata yang memandang auratnya, maka semakin banyak dosa yang akan dia pikul. Oleh karena itu sungguh menyedihkan orang-orang yang memamerkan auratnya di televisi, memamerkan auratnya di iklan-iklan. Betapa banyak dosa yang mereka pikul. Betapa banyak mata laki-laki yang terfitnah dengan aurat mereka. Waliyadzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita subhanallah sekarang hidup di zaman yang penuh fitnah. Ya. Maka subhanallah terlalu banyak fitnah yang kita hadapi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjaga diri kita dari fitnah yang luar biasa, terutama di negara tanah air kita tercinta, di tanah air Indonesia. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian perhatikan, tatkala di awal Rasulullah mengatakan, "Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratu ila Allah wa rasulih." Kata Allah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengulangi penyebutan Allah wa rasulih. Adapun pada baris yang kedua kata Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratu di dunya yusibu imra'atin yankihuha,
fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Rasulullah tidak menyebutkan kembali penyebutan wanita dan dunia. Kenapa tidak mengulangi penyebutannya tidak seperti di baris yang pertama? Para ulama menjelaskan karena ini haqaratid dunia, karena rendahnya atau hinanya dunia. Dunia ini hanya sementara. Kita jadikan dunia ini sarana untuk beramal saleh, sarana untuk menanamkan agar kita bisa panen di akhirat kelak. Dan betapa banyak orang yang tenggelam dengan dunia, menyangka bahwasanya dunianya dia akan hidup dunia selama-lamanya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Bahwasanya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Inilah hadis yang agung, hadis niat yang diriwayatkan oleh sahabi yang jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara para ulama menyebutkan banyak faedah dari hadis ini. Ini hadis mengingatkan kita agar kita selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beramal kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengharapkan ujian manusia. Jangan sampai kita mengharapkan disebut-sebut oleh manusia. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menutup amalan-amalan kita. Di antara sarana untuk bisa mengantarkan kita kepada ikhlas, yaitu kita tidak menyebutkan amalan kita. Boleh seorang menyebutkan amalannya, boleh, akan tetapi jangan sampai dia kemudian terjangkit penyakit riya, penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang salah seorang dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, hari yang sangat mengerikan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang dilindungi oleh Allah, yaitu seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ibnu Hajar menjelaskan kenapa disebutkan tangan kanan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan dan tangan kiri selalu berjalan berdua. Di mana ada tangan kanan, mesti ada tangan kiri. Tidak pernah tangan kiri meninggalkan tangan kanan. Artinya sangat dekat sekali. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan. Tidak diketahui tangan kiri. Padahal tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan, namun tidak diketahui. Ini menunjukkan bagaimana dia berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Tidak seperti kita, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Baru amalan sedikit sudah kita ceritakan kemana-mana. Saya telah melakukan demikian, saya telah dakwah di sana sini, saya telah berhasil dalam dakwah saya, membanggakan ilmu kita, saya telah berhasil memperoleh nilai sekian. Subhanallah. Mana aina nahnu min akhlaqis salaf? Bagaimana kita dibandingkan orang-orang salafus saleh dahulu? Kita yang semuanya berusaha untuk berintima, bernisbah kepada manhaj salaf. Bagaimana nasib kita? Bagaimana diri kita, akhlak kita dibandingkan dengan akhlak-akhlak mereka yang jauh dari yang namanya riya, yang berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari pujian manusia. Khawani fillah azani Allah wa iyyakum. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan ya. Cuma mungkin terakhir saya ingin tanbih ya, bahwasanya disebutkan oleh Sun'ani dalam Al-Uddah ya, kitabnya yang bernama Al-Uddah, dia menyebutkan bahwasanya amalan itu ada 4 macam. Amalan itu berkaitan dengan amal, dengan niat ada 4 macam. Pertama, amalan yang murni niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang berjihad, benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu. Maka orang ini akan mendapatkan pahala secara sempurna. Yang kedua, orang yang beramal ya karena riya, ingin dipuji atau karena sum'ah, meskipun sedikit. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Ya, jadi ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala hanya ingin memperoleh dari kita, ingin dari kita dinul khalis. Kata Allah Subhanahu wa taala, lillahi dinul khalis. Bagi Allah agama yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, memurnikan ibadah mereka. Namanya murni itu murni 100%. Tidak boleh tercampur seperti madu murni, tidak boleh tercampur dengan setes noda. 1% pun tidak boleh, 0,01% pun tidak boleh. Demikian juga keikhlasan. Seandainya 99,99% kita serahkan kepada Allah dan ada 0,01% kita ada cari riya, beramal karena riya atau ingin dipuji, maka amalan kita tidak akan diterima. Allah mengatakan, ana aghna syuraka an syirk. Aku tidak butuh sama syarikat. Meskipun 0,01% aku tidak butuh. Man amila amalan, laisa man amila amalan
asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dalam hadis qudsi, barang siapa yang beramal satu amalan, kemudian dia berbuat syirik, ya, menyertakan pada amalan tersebut selain aku kesyirikan, maka aku akan meninggalkan dia dan kesyirikannya. Ya, subhanallah, Allah tidak ingin meskipun 0,1% Allah tidak butuh. Allah paling butuh dengan sangat tidak butuh. Allah sangat tidak butuh dengan namanya kesyirikan. Oleh karena itu kita hanya diminta dari Allah agama yang murni. Kalau kemurnian keikhlasan kita tercampur dengan setes noda 1% saja, maka tidak akan terima Allah Subhanahu wa taala. Oleh jenis amalan kedua, amalan yang tercampur dengan riya, maka amalan ini akan tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jenis amalan ketiga, amalan ya, yang dilakukan dengan niat dunia dan niat akhirat. Bagaimana ini? Contohnya seorang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, namun dia juga berniat untuk memperoleh ghanimah. Ingat, ini berdua dengan model kedua. Yang model kedua tadi kita katakan orang beramal karena untuk dipuji, riya, mencari perhatian manusia. Ini enggak, yang kedua karena ingin dunia. Beda antara pertama dan kedua. Yang kedua dan ketiga. Yang kedua, orang yang riya dikatakan telah melakukan kesyirikan. Adapun yang ketiga enggak. Dia beramal selain untuk akhirat, selain untuk Allah, dia juga ingin peroleh janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan mengurangi pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha." Allah menjanjikan kepada orang-orang yang berjihad untuk memperoleh ghanimah yang banyak. Namun niatnya karena untuk perkara dunia, ya, maka pahalanya akan berkurang. Ingat ya, beda antara perkara dunia dengan karena ingin mencari pujian atau riya. Adapun jenis yang ketiga ini, model yang ketiga, mencampurkan antara niat karena Allah dan juga ingin peroleh perkara dunia, maka ini pahalanya akan berkurang. Adapun yang terakhir, orang yang beramal semata-mata karena perkara dunia, dia berjihad semata-mata hanya untuk mencari ghanimah, maka orang seperti ini tidak dikatakan berdosa, tetapi dia tidak akan mendapatkan pahala dari akhirat sama sekali, karena niatnya adalah untuk dunia, dan itu perkara mubah. Boleh orang berjihad untuk niat yang mubah, yaitu memperoleh ghanimah, akan tapi tidak akan mendapatkan pahala dari akhirat sama sekali. Kecuali Imam Sun'ani mentandai, kecuali jika dia menampakkan kepada masyarakat bahwasanya niat dia itu adalah untuk mempertinggi kalimat Allah, maka dia berdosa dari sisi ini, yaitu iham, menggambarkan kepada masyarakat bahwasanya dia berjihad untuk apa? Untuk karena Allah. Tapi pada hakikatnya dia untuk apa? Untuk memperoleh ghanimah. Di sini dia berdosa karena sisi apa? Sisi menampakkan kepada masyarakat bahwasanya dia itu berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum sekalian sebagai tazkir